Gua kira udah selesai drama update minggu lalu. Ternyata belum guys. Kamis ini OPFP bakal ngasih kita big update yang ya besar sih ukurannya. Tapi soal isinya, kalian nilai sendiri aja deh. Dari karakter baru, event seru, bahkan sampai berita sedih buat kalian yang masih pakai APK 7 old. Gua bakal bahas semuanya. Jadi tahan dulu jari kalian yang mau uninstall, karena ada banyak yang perlu kalian tahu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Pak Poel Channel. Di video kali ini gua akan bermain One Piece Fighting Pack, tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Pack. Let's go, kita mulai pembahasan big update-nya guys. Jadi sebenarnya big update ini tuh harusnya dirilis Kamis minggu lalu, tapi ditunda karena satu dan lain hal, alias servernya belum mandi. Nah, baru deh minggu ini Kamis di tanggal 10 Juli kita dapat official big update. Buat gua pribadi sih, ya gimana ya guys ya, update ini bukan yang paling hype, tapi tetap worth banget buat kita bahas. Dan tenang, pengguna platform X7 aman ya, karena beda guys ya, sekarang APK 7 old sama X7 itu beda ya guys ya. Nah, untuk X7 update-nya bakal jalan terus, normal lah bisa dibilang. Tapi buat kalian yang masih pakai APK 7 old, waduh, pasti udah pada panik ya. Santai, besok gua buatin tutorialnya biar gak nyasar kayak Usopp di Pulau Raksasa. Dan asal kalian tahu, FYI guys, gua juga pengguna APK 7 old, jadi kita sama-sama panik nih. Oke, langsung aja kita masuk ke detail big update-nya. Nah, di sini gua akan menjelaskan untuk update maintenance dan kompensasinya. Nah, kemarin kan banyak yang bilang dan gua juga udah menjelaskan, gua ngasih prediksi lah bisa dibilang ya. Nah, untuk tiket gacha killer sebagai kompensasi keterlambatan banner killernya, ternyata prediksi gua benar sekali guys. Ya, di sini gua akan ngasih tahu nih ya. Jadi untuk di tanggal 10 Juli besok akan terjadi update maintenance yang lama banget ya, dari pukul 4 pagi subuh hingga jam 9 pagi WIB ya. Nah, untuk kompensasinya kita dikasih 200 GTF seperti biasa plus 7 tiket gacha Kamazo. Nah, jadi bener ya prediksi gue ya, langsung digabungin, jadi langsung bisa kalian klaim tanpa perlu klaim satu-satu, aman guys ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini gue akan menjelaskan untuk banner Kamazo nih guys ya. Untuk Kamazo sendiri berelemen kuning dan tipenya Brave. Nah, di sini ada deskripsi skill PvE. Nah, untuk si Kamazo sendiri ternyata bukan tipe DPS ya. Untuk si Kamazo ini setelah gua baca skill untuk PvE, si Kamazo ini tipe support ya, yang bisa dibilang dia itu bisa menambah damage bravery temen sebesar 24%. Jadi ketika kita memakai karakter Kamazo, kita bisa ngasih buff damage sebesar 24% kepada teman kita sesama tipe brave ya. Nah, untuk efek gear ketiga langsung aktif. Nah, untuk sinergi sesama bravery heart bisa nurunin resist musuh 20%. Nah, oke, jadi gitu aja untuk deskripsi skill PvE dari si killer. Nah, untuk si killer ini juga kalian bisa menaikkan bintang ke bintang 4. Seperti biasa kalian bisa mendapatkan tracer itemnya si killer. Tapi kalau kalian pengen untuk unlock ke bintang 6, nah kalian bisa membuka yang namanya efek dari bintang 6-nya. Nah, untuk efeknya seperti apa bang? Efeknya seperti ini. Ya menurut gua agak kurang sih, tapi pas kalian lihat pas killer jalan seperti ini guys ya, dia muterin kayak sabitnya, itu menurut gua ya lumayan lah ya, daripada diem doang ya. Ya kalau dia berdiri biasa menurut gua agak kurang ya, tapi pas dia jalan tuh apa nggak capek gitu ya, gitu terus ya. Oke, untuk bannernya si killer atau Kamazo ini adalah 34 hari, jadi lama banget guys ya. Kalau kalian mau farming tiket terlebih dahulu ya silahkan aja, tapi tenang aja, kalian akan dikasih 7 tiket gacha killer ya. Itu bisa ya memperhemat tiket kalian lah. Oke. Nah, selanjutnya berbarengan dengan bannernya si killer ada yang namanya event trial island. Seperti biasa di tanggal 10 Juli hingga 30 Juli. Nah, kalian bisa mengumpulkan total 26 porsi pasta buat dapetin GTF, hadiah lainnya, dan yang paling penting end screennya si Kamazo ya. Pasti kalian udah paham lah ya, eventnya itu questnya ya, itu ada PvP, terus ada menyelesaikan trial island ya, seperti itulah ya. Oke.
Selanjutnya ada top up kumulatif reward nih guys, yang sering kalian tanyakan ya, Bang top up tiket killer kapan nih ya, karena bannernya ditunda ya, top up kumulatif juga ikut ditunda dong pastinya. Nah untuk top upnya kalian bisa top up sebanyak 30 yuan. Nah untuk 30 yuan ini ya kalian akan bisa mendapatkan 10 tiket gacha killer. Buat kalian yang kucing bulanannya udah habis, jangan beli sekarang guys, beli aja besok pas top up kumulatif si killer ini hadir. Jadi kalian bisa dapat bonus deh ya. Soalnya untuk top up kumulatif ini hanya bisa aktif jika kalian membeli BDF, bukan pembelian secara langsung kayak Bipas dan yang lainnya. Oke. Nah selanjutnya ada event S14 turnamen tahap kedua, dimulai di tanggal 11 Juli. Nah ini kalian bisa farming GTF banyak di sini guys ya. Nah untuk tahap kedua ini bebas, kalian mau main sampai kapanpun ya, sampai eventnya tutup kalian bisa farming GTF banyak di sini. Tapi ada syaratnya ya, kalian udah kelarin belum pas fase pertama? Syaratnya sih itu doang ya, kalau kalian lupa ya kalian nggak bakal bisa main di fase kedua ini ya. Oke. Selanjutnya ada event summer yang dibuka di tanggal 14 Juli hingga 25 Agustus ya. Untuk eventnya yang mana? Eventnya yang ini, yang gua udah buletin ya, yang gambar Robin Cuan itu guys ya. Oke. Nah untuk eventnya seperti apa ya, kita lihat aja nanti di tanggal 14 Juli ya. Eventnya gua juga kurang paham ya, karena belum dibuka. Nah yang paling pasti ada rewardnya guys. Oke. Selanjutnya ada event yang bernama Endgame Challenge di tanggal 14 sampai 20 Juli. Nah untuk eventnya itu ada 3 level per profesi tanpa batas tantangan. Nah untuk hadiahnya sesuai ranking ya, termasuk NPC eksklusif. Selanjutnya ada yang namanya Heraldic Meeting. Oke, jadi ini adalah event yang dimana kalian bisa mengumpulkan ya emblem yang bernama Bright Future. Nah kalian bisa membuka nanti di antar muka atau eventnya ya. Seperti apa eventnya kita lihat aja nanti pas udah rilis. Oke, selanjutnya ada Naval Test atau pelayaran ya, bisa dibilang di tanggal 10 sampai 16 Juli. Ada 5 level lawan jenderal angkatan laut. Bisa pakai karakter trial atau karakter kalian sendiri. Ada hadiahnya juga guys ya untuk event besok. Selanjutnya ini ada support pay to win. Ini support puding kembali dijual. Ya ini banyak juga yang nanyain, Bang support pay to win kapan nih, gua mau beli. Nah ini support puding rilis kembali guys ya, kalau kalian belum punya silahkan dibeli. Harganya berapa Bang? Untuk NPC pay to win ini bisa dibilang harganya biasanya 980 BDF. Nah ini kalau kalian pengen gimana ya guys, ya rugi-rugi amat ya, kalian beli BDF yang 98 yuan. Kenapa? Yang pertama, jika kucing kalian habis, kalian bisa membuka ya, kucing bulanan kalian bisa terbuka dan kalian bisa mendapatkan 10 tiket gacha door juga yang 30 yuan ya. Oke. Jadi ya kalian bisa mendapatkan bonus lah, bisa dibilang nggak rugi-rugi amat. Itu saran dari gua sih ya. Selanjutnya ada Nami Tracer House di tanggal 10 hingga 20 Juli. Nah untuk ini adalah event gambling yang dimana hadiahnya bisa sampai 1000 GTF ya. Untuk pembelian tiketnya paling murah kalian bisa membeli total 1 yuan aja ya. Selanjutnya ada koleksi harta karun di tanggal 10 hingga 16 Juli. Nah untuk isi paket hadiahnya adalah pengembangan kapal kayak kayu, besi dan yang lain sebagainya. Nah di sini ada optimasi dan perbaikan. Yang pertama adalah perbaikan optimasi UI pengumuman. Selanjutnya penambahan ranking di Guild War dan Cross War. Nah selanjutnya ada tambahan 10 kapal S-Tier baru, ada Sunny, ada kapal Girl, Blackbird dan yang lainnya. Nah untuk kapal ini gua nggak tahu ya, apakah kapal ini akan dijual di shop ya, penjualan kapal di shop itu guys ya, pasti kalian tahu lah ya. Oke, jadi gitu ya guys ya untuk kapalnya, gua juga belum paham ya. Nanti kita lihat aja besok hari Kamis. Selanjutnya ada potret kapten ditambahkan ke event summer. Nah selanjutnya ada deskripsi tugas karnaval diperjelas. Terus ada tambahan boss dungeon baru nih guys ya. Oke. Nah untuk boss dungeon ini ada extreme mode. Nah ini khusus untuk sultan, karena kalian lihat sendiri deh, ini adalah minimum CP karakter yang diperlukan untuk bermain di mode ekstrim guys. Lihat sendiri guys ya, ini sekitaran 2 juta guys ya. CP nya itu CP karakter loh guys, bukan CP akun ya. Ini CP karakter, harus mencapai 2 juta baru bisa masuk ke ekstrim mode ini. Ini bener-bener sultan sih ya.
Oke, selanjutnya ada kalian bisa menambahkan bot ya untuk isi slot di dungeon level 100 dan level 130. Jadi buat kalian yang emang lama mencari orang ya, gak dapet ya nanti diisi dengan bot, itu lumayan lah ya. Selanjutnya untuk fragmen karakter baru di shop ya, yang pakai apa namanya, kalau kalian menjual fragmen karakter yang nggak perlu kan bisa menjadi kayak biru-biru itu guys ya. Nah disitu kan biasanya ada Gap, ada siapa namanya Akuichi, ada Enel, ada S ya. Nah di sini ditambahin guys ya, karakternya itu cukup lumayan menarik menurut gua, dan ini yang paling gua suka di big update kali ini ya. Ini karakternya cukup lumayan banyak, ada Marco Old, ada Akainu, ada Kurohige Old, Rayleigh, ada Luffy NW, ada Sanji NW, ada Robin NW, Hancock, ada Zoro NW, ada Nami NW, Shanks, Lau NW, Kuzan NW, Frankie NW, Sabo, Caesar, Akainu NW, Cavendish, Fujitora, Usopp NW, dan Bartolomeo. Kalian bayangin aja guys ya, ini bener-bener menarik sih ya. Jadi kalau kalian mempunyai fragmen yang nggak kepake ya, jual aja guys ya, nanti bisa dipakai buat beli karakter di sana. Itu lumayan banget guys ya. Oke. Dan selanjutnya ada PvP Logic Lock Adjustment di mode 2 versus 2 dan 3 versus 3. Dan yang terakhir ada perbaikan Nami Summer, dodge nggak trigger haki observasi musuh lagi. Oke, nah untuk info big update-nya cuma itu aja. Gimana nih guys, setelah lihat semua isi big update ini, kalian tim wow keren atau ya biasa aja? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Alliance Law yang masih kebingungan, biar mereka nggak nyasar ke Trial Island sendirian. Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, karena Bakuel bakal siapin konten full breakdown tutorial Kamazo dan event lainnya yang bakal tayang besok. Stay tune. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa peace out dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.